Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Umam dari kelompok 13 atau Virtasiae dengan nama ilmiah Vejoa Solowiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang esai yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah dan Sekitar. Sekolah merupakan tempat di mana kita mencari ilmu, dan di tempat itulah tempat yang tidak boleh kotor, karena apabila tempat itu kotor maka ilmu yang kita pelajari akan sedikit terganggu karena tempat yang dan lingkungan yang kurang bersih. Selain itu, kebersihan di dalam sekolah haruslah diprioritaskan karena keadaan sekolah yang bersih membuat pembelajaran semakin efektif. Selain enak dipandang, juga enak dalam menghirup udara. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Fatun minal iman, yang artinya kebersihan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis berikut sudah dijelaskan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jagalah kebersihan. Selain hidup bersih, itu sehat, kita juga akan mendapatkan pahala apabila kita selalu menjaga kebersihan, seperti halnya membersihkan ruang kelas yang kotor. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan, kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah? Nah, untuk menjaga lingkungan sekolah, baiknya seperti rumah, sekolah harus selalu menjaga kebersihannya dan dirawat dengan baik. Tugas menjaga sekolah tidak hanya diemban oleh petugas kebersihan saja, melainkan tugas warga sekolah, baik guru maupun siswa. Cara untuk menjaga lingkungan sekolah sebenarnya sangat mudah, yaitu yang pertama adalah membuang sampah di tempatnya. Sejak kecil, anak-anak harus dibiasakan untuk membuang sampah di tempat sampah. Jika hal ini tidak diajarkan, maka akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Membuang sampah di tempat sampah harus dilakukan dimanapun tanpa kecuali saat berada di sekolah. Yang kedua yaitu hindari penggunaan plastik. Penggunaan plastik yang cukup tinggi memberikan dampak buruk kepada lingkungan. Kondisi ini dikarenakan karena sampah plastik menjadi salah satu sampah yang sangat sulit terurai. Butuh waktu yang lama hingga ratusan tahun untuk mengurai sampah ini. Bahkan jika jumlah sampah plastik yang banyak, tentu sangat tidak baik untuk lingkungan. Yang ketiga yaitu rutin melakukan kegiatan Jumat bersih. Cara menjaga lingkungan sekolah selanjutnya yaitu rutin melakukan kegiatan bersih. Kegiatan yang dilakukan pada hari Jumat ini mengajak semua warga sekolah, baik guru maupun siswa, untuk bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah. Dengan dilakukannya kegiatan ini, maka akan tercipta lingkungan sekolah yang terawat dan pastinya bersih. Meski rutin dilakukan, tetapi kegiatan ini tidak akan mengganggu proses mengajar di kelas. Hanya butuh waktu kurang lebih 30 menit hingga 1 jam untuk menjalankannya. Yang keempat, yaitu menjaga kebersihan toilet. Salah satu fasilitas sekolah yang harus disediakan adalah toilet. Toilet yang bersih, namun jika jarang ada sekolah yang memiliki toilet yang sangat kotor, kondisi ini tentu membuat guru maupun siswa yang menggunakan merasa tidak nyaman. Karena dari itu, kebersihan toilet harus dijaga dengan baik. Bersihkan kembali toilet setelah digunakan dan jangan membuang sampah di toilet. Yang kelima, yaitu melakukan piket kelas. Untuk menjaga kebersihan kelas, salah satu yang paling efektif untuk menjaga ruang kelas supaya tetap bersih dan sehat adalah piket kelas. Piket kelas ini harus dilakukan setiap hari dan dilakukan berdasarkan regunya atau berdasarkan jadwalnya. Artinya, siswa yang bertugas untuk piket kelas setiap harinya akan berganti-ganti. Itulah informasi tentang 5 cara menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih tentu akan membuat siswa lebih menjadi nyaman dan bersemangat mengikuti proses belajar di kelas. Selain itu, ilmu yang diberikan guru bisa diserap dengan baik.
Hidup di lingkungan tempat tinggal yang bersih juga nyaman adalah merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali. Bersamaan dengan hak ini adalah sejumlah kewajiban yang menyertai, yakni wajib untuk membersihkan lingkungan sekitar dan juga menjaga kebersihannya agar senantiasa nyaman beraktivitas. Apabila kewajiban sudah terlaksana dengan baik, maka hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman ini tentu akan terpenuhi dengan baik pula. Sebaliknya, jika kita tidak melaksanakan kewajiban membersihkan lingkungan dan menjaga kebersihan tersebut, maka sudah tentu sulit memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan baik dalam pola hidup sehat. Bagaimana caranya? Caranya yaitu yang pertama yaitu memisahkan jenis sampah. Menggunakan jenis tong sampah yang berbeda untuk sampah anorganik dan sampah organik adalah hal yang baik karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah organik adalah bagian dari sampah tersebut juga bisa dijadikan furnitur tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Yang kedua yaitu kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah selalu rutin membiasakan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jaringan kerjasama antar warga. Biasanya kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya sekali dalam seminggu dan lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Jadi ini penting untuk menjaga kekompakan antar warga dan bisa sama-sama untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Yang ketiga yaitu penghijauan. Siapa sangka untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang, dan asri bisa dilakukan dengan mudah. Salah satunya adalah dengan proses penghijauan. Ajaklah tetangga atau menanam banyak bibit pohon di lingkungan sekitar. Dengan banyaknya pepohonan yang ada, maka lingkungan akan menjadi semakin bersih dan asri. Tanaman ini akan memperbaiki udara yang tidak sehat menjadi lebih sehat dan membuat kita mudah mendapatkan udara yang bersih. Yang keempat adalah memperbanyak tong sampah. Orang-orang sering membuang sampah sembarangan karena kurangnya jumlah tong sampah yang tersedia. Lingkungan hidup nyaman serta kebersihan lingkungan merupakan hal teramat sangat penting karena ini adalah salah satu cara untuk menjaga kebersihan. Untuk menjaga kebersihan lingkungan bisa dibilang sudah mulai berkurang, terlebih dengan maraknya budaya membuang sampah sembarangan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, seolah tidak merasa bahwa tindakan mereka tersebut salah dan dapat merugikan lingkungan serta orang banyak. Anda tentu tahu penyebab banjir rutin melanda ibu kota tidak lain disebabkan oleh budaya membuang sampah sembarangan ke sungai dan tidak mengenal arti lingkungan bersih. Apalagi membedakan nama jenis sampah organik dan anorganik. Bila masalah ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan semakin banyak masalah dan bencana yang akan kita hadapi di masa mendatang. Lingkungan bersih ini dapat diartikan sebagai kondisi dari kawasan bersih dan sehingga daerah tersebut terbebas dari berbagai penyakit dan nyaman. Untuk dihuni agar lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda bersih, maka perlu usaha bersama dalam mewujudkannya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan dan kerja bakti secara rutin. Bersihkan juga saluran air agar tidak tersumbat hingga lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda bisa terbebas dari banjir di mana Anda memicu munculnya berbagai penyakit. Sediakan juga tempat sampah untuk setiap rumah agar kebersihan lingkungan menjadi terjaga. Untuk manfaat lingkungan bersih nantinya bisa Anda rasakan cukup banyak, dan antara lain lingkungan di sekitar tempat tinggal Anda menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit disebabkan oleh lingkungan kotor serta tidak sehat. Sumber air menjadi lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi. Orang di mana tinggal dalam lingkungan bersih dan sehat jauh lebih bahagia dan tidak mudah terserang penyakit dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan kotor dan kumuh.
menimbang manfaat positif dari menjaga kebersihan lingkungan, maka mulai dari sekarang mulailah menanamkan kesadaran serta kepedulian yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.